Tamatlah sudah Alkisah kami. Impian Malaysia nak membantai Vietnam terkubur. Sebaliknya, Malaysia yang kena titik. Kena titik sampai 3-1. Maka berakhirlah perjalanan kita ke Piala Asia. Malaysia kalah 3-1 kepada Vietnam. Apa benda ni weh? Malaysia dipastikan tak lolos ke Piala Asia 2027. Sebuah akhir pahit dari perjalanan yang sempat terlihat menjanjikan. Masih ingat dengan video yang satu ini? Abang-abang yang main kelayakan Piala Dunia, tutorial gol ada di sini ya. Jangan riba FIFA. Riba. Ampun bang. Bang, oh abang, pemain warisan kami bisa gol bang. Bukan anak kosong ya, maaf ya. Bersedia Timnas Indonesia kena ayam dengan Malaysia. Revolusi Harimau Melayang sudah pun bermula. Fan-fan Indonesia, dengar sini. Peter Klamoski akan bawa Malaysia pergi ke Piala Dunia. Tak sabar aku nak tengok Malaysia jadi power balik. Lepas tu ayamkan tim-tim lain dekat Asia. Dalam cuplikan tersebut, terlihat bagaimana fans Timnas Malaysia dengan penuh percaya diri melontarkan sindiran kepada Timnas Indonesia. Momen itu terjadi setelah Indonesia harus menelan kekalahan telak 6-0 dari Timnas Jepang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Di waktu yang hampir bersamaan, Malaysia justru sedang berada di atas angin setelah meraih kemenangan meyakinkan 4-0 atas Timnas Vietnam di kandang sendiri. Kombinasi hasil ini jelas memicu euforia, dan dalam video tersebut terlihat jelas bagaimana rasa bangga itu berubah menjadi kesombongan yang cukup mencolok. Dalam suasana seperti itu, sindiran yang dilontarkan terasa berlebihan, seolah-olah Malaysia sudah berada di level yang sama atau bahkan lebih tinggi. Padahal jika dilihat secara objektif, lawan yang dihadapi Indonesia adalah Jepang, salah satu kekuatan terbesar di Asia. Perbandingannya jelas tidak seimbang, namun euforia seringkali membuat batas logika jadi kabur. Kemenangan atas Vietnam memang layak diapresiasi, tapi menjadikannya dasar untuk merendahkan tim lain jelas langkah yang gegabah. Dan seperti yang sering terjadi dalam sepak bola, kesombongan hampir selalu diikuti oleh kejatuhan. Tidak butuh waktu lama hingga situasi berbalik drastis. Kabar mengejutkan pun muncul, yang kemudian berkembang menjadi salah satu kontroversi paling memalukan dalam sejarah sepak bola Malaysia. Federasi mereka terseret dalam skandal pemalsuan dokumen terkait proses naturalisasi pemain. Bukan 1 atau 2 pemain, tetapi 7 pemain sekaligus. Jumlah ini langsung memicu kecurigaan luas karena sulit dianggap sebagai kesalahan administratif biasa. Ini sudah mengarah pada masalah sistemik dalam pengelolaan tim. Kasus ini akhirnya ditangani oleh FIFA yang menjatuhkan sanksi awal berupa denda. Namun alih-alih menerima dan melakukan evaluasi, pihak Malaysia justru mengambil langkah defensif dengan mengajukan banding ke Court of Arbitration of Sport. Harapan untuk lolos dari hukuman ternyata pupus setelah mereka kalah dalam persidangan. Dari sinilah efek domino mulai terasa semakin berat. Sebagai konsekuensi, Malaysia dinyatakan kalah dalam 3 laga FIFA Matchday yang otomatis berdampak pada pengurangan poin dan penurunan peringkat di ranking FIFA. Namun, dampak paling menyakitkan datang dari AFC. Federasi Sepak Bola Asia tersebut memutuskan untuk membatalkan kemenangan Malaysia atas Vietnam dan Timnas Nepal di kualifikasi Piala Asia 2027 dan mengubahnya menjadi kekalahan walkover 0-3. Keputusan ini membuat Malaysia kehilangan 6 poin sekaligus, yang sebelumnya menjadi fondasi mereka di puncak klasemen. Akibatnya jelas terasa, dari yang awalnya memimpin dengan 15 poin, mereka harus turun ke posisi runner-up, posisi yang pada akhirnya tidak cukup untuk membawa mereka lolos ke putaran final. Situasi ini semakin diperparah dengan hukuman tambahan berupa pembekuan 7 pemain tersebut selama 12 bulan. Bukan hanya merugikan tim secara jangka pendek, tetapi juga mengganggu stabilitas skuad dalam jangka panjang. Di luar sanksi resmi, dampak lainnya terasa pada reputasi.
percaya publik terhadap federasi mulai menurun dan muncul berbagai kritik terkait transparansi serta tata kelola pemain naturalisasi. Banyak pihak menilai bahwa ambisi untuk meraih hasil instan justru mengorbankan integritas. Di media sosial, perdebatan antar supporter Asia Tenggara pun tak terhindarkan dan nama Malaysia menjadi sorotan utama dalam konteks negatif. Jika ditarik ke belakang, momen dalam video itu kini terasa seperti ironi. Dari yang awalnya penuh sindiran dan rasa percaya diri berlebihan, berujung pada kenyataan pahit yang harus diterima. Sepak bola memang tidak hanya soal apa yang terjadi di lapangan, tetapi juga bagaimana sebuah tim menjaga profesionalisme di luar lapangan. Dalam kasus ini, Malaysia bukan sekedar kalah dalam kompetisi, tetapi juga kalah dalam mengelola diri sendiri. Tak pernah ucap hello bagi kau melambai harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai harimau, 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 harimau. Setelah dipastikan gagal melaju ke Piala Asia 2027, Timnas Malaysia sebenarnya masih punya satu kesempatan untuk menyelamatkan muka. Laga terakhir melawan Timnas Vietnam diharapkan bisa jadi pelipur lara. Setidaknya memberi sedikit kebanggaan di akhir perjalanan yang sudah terlanjur berantakan. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Malaysia kembali tumbang dengan skor 3-1. Seolah menegaskan bahwa masalah mereka bukan cuma soal sanksi, tapi juga soal kualitas permainan yang ikut goyah. Kekalahan ini terasa makin menohok karena terjadi di momen di mana mereka seharusnya bermain tanpa beban. Namun justru disitulah terlihat realitasnya. Tanpa pemain naturalisasi bermasalah, performa Malaysia tampak biasa saja. Tidak ada lagi keunggulan yang sebelumnya sempat dibanggakan. Bahkan bisa dibilang, mereka kembali ke setelan pabrik sebagai tim Asia Tenggara yang tidak terlalu menonjol. Ini bukan sekedar kalah, tapi kalah dengan cara yang membuka banyak pertanyaan. Hasil di babak kualifikasi memastikan Harimau Malaya harus angkat koper lebih cepat setelah hanya finish sebagai runner-up di grup F. Dalam kompetisi seperti ini, posisi kedua memang sering terasa seperti hampir berhasil. Tapi dalam kasus Malaysia, ini lebih terasa seperti kehilangan yang disengaja. Dari memimpin klasemen, lalu jatuh karena sanksi, dan ditutup dengan kekalahan di laga penentuan. Lengkap sudah. Dengan hasil tersebut, peta kekuatan Asia Tenggara di Piala Asia 2027 kini diwakili oleh 4 negara. Timnas Indonesia, Timnas Vietnam, Timnas Singapura, dan Timnas Thailand. Sementara Malaysia yang sempat digadang-gadang jadi pesaing serius, justru harus menonton dari luar. Di luar lapangan, situasinya bahkan lebih panas. Federasi mendapat sorotan tajam, mulai dari transparansi yang dipertanyakan hingga kredibilitas yang mulai runtuh. Isu tata kelola pemain naturalisasi jadi bahan perdebatan besar, termasuk dugaan lemahnya sistem verifikasi dan terlalu longgarnya pengawasan internal. Bahkan ada kekhawatiran bahwa federasi terlalu fokus pada hasil instan tanpa membangun fondasi jangka panjang, seperti pembinaan pemain lokal dan pengembangan liga domestik. Dampaknya terasa luas. Kepercayaan publik menurun, sponsor mulai ragu, dan tekanan terhadap pelatih serta manajemen semakin besar. Di media sosial, situasinya tidak kalah panas. Dari kritik tajam sampai sindiran dari fans negara lain, semuanya bercampur jadi satu. Nama besar Harimau Malaya yang dulu cukup disegani, kini malah jadi contoh nyata bagaimana sebuah tim bisa jatuh bukan karena kalah bersaing, tapi karena salah mengelola diri sendiri. Kalau mau jujur, ini benar-benar self-sabotage versi sepak bola. Malaysia sudah membangun momentum, sempat memimpin dan menciptakan harapan, tapi semuanya runtuh karena keputusan yang ceroboh dan kurangnya profesionalisme. Ini bukan cerita tentang tim yang kalah lebih baik, tapi tim yang mengalahkan diri sendiri. Kedepan, Malaysia jelas harus berbenah total. Tidak cukup hanya mengganti pelatih atau merombak skuad. Yang dibutuhkan adalah perbaikan menyeluruh, mulai dari sistem administrasi, transparansi federasi, hingga strategi pengembangan pemain. Karena di level internasional, detail kecil bisa menentukan segalanya. Dan kalau hal mendasar seperti dokumen saja bisa bermasalah, maka sulit berharap hasil besar bisa diraih. Singkatnya, Harimau Malaya kali ini bukan dijatuhkan lawan, tapi tersandung oleh langkahnya sendiri. Dan dibanding kalah di lapangan, kekalahan seperti ini terasa jauh lebih pahit. Karena semua orang tahu, ini sebenarnya bisa dihindari.
cuaca jadi kambing hitam. Itulah narasi yang justru mencuat dari sejumlah media Malaysia setelah Timnas Malaysia tumbang 1-3 dari Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Asia 2027. Alih-alih membedah kesalahan di lapangan, beberapa media negeri jiran malah menyoroti kondisi cuaca di Vietnam sebagai penyebab utama kekalahan. Sebuah alasan yang langsung mengundang reaksi, bahkan terkesan seperti mencari pembenaran di tengah hasil yang sulit diterima. Salah satu yang paling disorot adalah laporan dari Harian Metro yang menyebut cuaca buruk di Vietnam sebagai faktor besar yang menghambat performa Harimau Malaya. Dalam ulasannya, mereka menggambarkan kondisi tersebut seolah menjadi penghalang utama yang menghancurkan harapan Malaysia untuk menciptakan kejutan di kandang lawan. Narasi ini kemudian dikutip dan dikomentari secara tajam oleh media Vietnam. Media Vietnam seperti Soha tidak tinggal diam. Mereka secara belak-belakan menyindir cara media Malaysia membingkai kekalahan tersebut. Dalam laporannya, Soha menyoroti bagaimana alasan cuaca dianggap tidak relevan bahkan terdengar seperti pengalihan dari masalah sebenarnya. Bagi mereka, ini bukan soal panas, hujan, atau kelembapan udara. Ini soal performa di atas lapangan. Dan kalau melihat jalannya pertandingan, kritik itu memang ada dasarnya. Lini pertahanan Malaysia tampil jauh dari kata solid. Koordinasi antar pemain terlihat berantakan, terutama saat menghadapi tekanan dan bola-bola udara. Beberapa momen bahkan memperlihatkan pemain belakang yang kehilangan fokus, seolah hanya jadi penonton ketika lawan masuk ke area berbahaya. Dari situ, gol demi gol Vietnam tercipta. Lebih menarik lagi, media Vietnam juga menilai bahwa skor 3-1 sebenarnya belum menggambarkan dominasi penuh mereka. Jika lebih klinis dalam penyelesaian akhir, selisih gol bisa saja lebih besar. Artinya masalah Malaysia bukan sekedar kalah, tapi kalah dengan cara yang menunjukkan celah besar dalam kualitas permainan. Di balik itu semua, muncul juga isu yang lebih dalam. Kekalahan ini memperlihatkan dampak lanjutan dari krisis yang sebelumnya menimpa Malaysia. Mulai dari skandal pemain naturalisasi, sanksi federasi, hingga tekanan publik. Semuanya seperti menumpuk dan mempengaruhi mental tim. Permainan mereka terlihat tidak tenang, mudah goyah, dan kehilangan arah saat berada di bawah tekanan. Namun yang jadi sorotan utama tetap satu, pilihan untuk menyalahkan cuaca. Dalam sepak bola modern, alasan seperti ini terasa kurang kuat, apalagi di level internasional di mana semua tim menghadapi kondisi yang sama. Vietnam bermain di cuaca yang sama, di lapangan yang sama, tapi mampu tampil lebih siap. Pada akhirnya, narasi ini justru memperkuat kritik dari luar. Bukannya menunjukkan sikap evaluatif, alasan cuaca malah memberi kesan bahwa Malaysia belum benar-benar siap menghadapi kenyataan. Dan di titik ini, sindiran dari media Vietnam terasa semakin tajam, karena mereka tidak hanya melihat hasil akhir, tapi juga bagaimana Malaysia merespons kekalahan tersebut. Ucap halo, pergi kau melambang harimau, 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 harimau Malaya. Tak pernah hancur hati Melayu. Pada akhirnya, kisah Timnas Malaysia di Piala Asia 2027 jadi pengingat sederhana. Dalam sepak bola, bukan cuma soal menang di lapangan, tapi juga soal bagaimana sebuah tim mengelola diri, menjaga profesionalisme, dan siap bertanggung jawab atas setiap keputusan. Kalau kamu punya pendapat soal drama ini, setuju atau justru punya sudut pandang lain, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga like video ini kalau kamu suka pembahasannya, dan subscribe supaya nggak ketinggalan update cerita-cerita panas dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.